Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi buat teman-teman semua pastinya ya para pioneer dari Pi Network ataupun PI Network ya pastinya nunggu-nunggu informasi terupdating tentang mengenai Pi Network. Ya, video ini apa adanya teman-teman sekaligus jadi langsung upload tanpa ada cut-cut karena saya nggak bisa edit. Nah, jadi informasi yang terbaru tentang mengenai Pi Network, ya cryptocurrency Pi Network atau mata uang digital Pi Network ini disebut sebagai mata uang kentut. Mungkin lucu teman-teman ya. PI Network, Pi Network itu disebut sebagai mata uang cryptocurrency kentut. Aduh, nggak habis pikir nih. Sampai-sampai pada gatel nih ya. Saya mau ngejelasin apa sih tentang masalah Pi Network ini gatel banget nih perasaan nih. Greget banget. Aduh, nggak habis pikir teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, ini nggak ada informasi updating apapun itu ya, tetapi saya mau ngebahas tentang si mata uang kentut ini, yang disebut dengan kentut, kentat, kentut. Terserahlah kalian mau ngomongin apa tentang masalah cryptocurrency kentut ini, ataukah dengan PI Network kentut ini. Pada intinya, pada dasarnya kita berbicara untuk masalah PI Network bukan berbicara untuk Indonesia sentris, melainkan kita berbicara PI Network, kita berbicara untuk global sentris. Teman-teman mengetahui mungkin ya, PI Network ini ya komunitas bukan hanya di plus 62, melainkan Pi Network ini ya ini di seluruh negara ya, ini masuknya global ya, global. Teman-teman tahu global nggak? Aduh, jadi teman-teman ini yang nggak punya pikiran ya ekosistem di Pi ini gimana sih, apakah kedepannya bagus, apakah kedepannya ini bakal gimana, eh kadang-kadang sulit juga teman-teman. Ya, kalau kita membahas tentang masalah cryptocurrency, kita ini harus mengetahui untuk yang pertama projectnya, kemudian kita lihat juga untuk pembuatnya, kemudian juga kita lihat untuk tokenomiknya. Tokenomik itu berarti fungsi dari si token itu, ataupun fungsi dari mata uang digital itu, ataupun fungsi terserahlah mau ngomong apa. Pada intinya fungsinya. Nah, jadi buat teman-teman semua, nggak ada yang salah dengan kata-kata kentut. Yang namanya kentut kan bau ya, bau, kemudian juga ya mungkin nggak bisa dipegang tapi bisa dirasakan. Jadi mata uang ya berbeda daripada mata uang yang lain. Kalau misalkan rupiah ataukah ringgit, halo orang Malaysia, apa kabar? Betul kan? Betul, betul. Nah, jadi buat teman-teman semua, ya, pada dasarnya mata uang digital itu nggak bisa dipegang seperti ringgit ataupun rupiah. Ya mungkin kalau uang seperti ini bisa dipegang, bisa dirasakan, bisa disentuh, bisa diraba. Ya ini bisa diraba nih teman-teman. Tetapi mata uang digital ini nggak bisa diraba sama sekali teman-teman, nggak bisa digenggam. Ya emang disebut mata uang kentut ya emang mata uang kentut. Mata uang angin ya emang mata uang angin. Nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi kita ini disebut bego, disebut tolol, disebut segala macem. Terserah kalian mau ngomong apa, omongin aja sesuai kalian. Omongin aja ya sesuai hati kalian. Ya kalau saya berterima kasih diomong-omongin. Nah mungkin pahala kalian untuk saya nantinya. Salah ngomong. Aduh. Jadi buat teman-teman semua ya pada intinya terserah kalian mau ngomongin apa. Mata uang cryptocurrency Pi ini sebagai mata uang kentut segala macamnya terserah. Ya, yang pertama, kalau misalkan kita melihat untuk cryptocurrency ini ada Bitcoin. Kemudian ada Ethereum, kemudian juga ada Shiba Inu, kemudian juga masih banyak yang lainnya, ribuan koin yang ada di market ataupun yang ada di exchange. Mereka itu tidak memiliki bentuk, tidak memiliki fisik, kemudian juga dia tidak memiliki backupan, ataukah mungkin satu koin di backup dengan beberapa kilogram emas. Enggak sama sekali. Tetapi kok bisa ya? Bisa diperjualbelikan yang justru bentuk fisiknya nggak ada sama sekali, berbeda dengan aset. Kalau aset itu tanah misalkan, properti misalkan, kendaraan misalkan, gitu kan ya, ataukah tukar.
tukar kurs ataukah kita tukar uang dolar dengan rupiah itu kan bisa. Ini berbeda daripada yang lain gitu. Kalau misalkan aset yang offline, misalkan seperti tanah, ya, kemudian properti, tanah itu ada bentuknya, bisa diinjak, bisa digenggam, bisa ditonjok, bisa ditinju, bebas terserah kalian mau diapa-apain itu tanah ya. Dan kemudian juga, ya tentunya ada sertifikatnya juga. Tuh, kemudian fisiknya jelas, kemudian juga masih banyak yang lainnya kalau misalkan diomongin yang offline itu. Tapi anehnya di cryptocurrency ini barangnya nggak ada, tetapi kok ini bisa laku segitu mahalnya. Apalagi di Bitcoin. Bitcoin ini harganya sampai menyentuh di angka 800 juta loh. Ini luar biasa teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, emang teman-teman kepikiran ya, harga kok bisa segitunya gitu. Padahal nggak kelihatan apa-apanya. Jawabannya hanya satu, tergantung dari ekosistemnya. Yang saya wanti-wanti, yang sering saya katakan, yang pertama itu ekosistem, 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 dan ekosistem. Kalau ekosistem dia mempercayai, maka terjadilah. Nggak ada yang nggak mungkin, pasti akan terjadi. Sama seperti Pi Network, sama seperti Ethereum, sama juga seperti Bitcoin. Sekarang di Bitcoin hanya berapa node, kemudian juga di Ethereum hanya berapa node. Sedangkan di Pi Network berapa node? Yang jelas-jelas Pi Network ini berbeda daripada yang lain. Kemudian juga kalau misalkan kita bandingkan cryptocurrency Pi Network dengan yang lain yang sudah ada sudah listing di bursa, yang sudah ada di bursa, ya kembali lagi teman-teman. Ya, cryptocurrency sebagai mata uang kentut. Ya, emang betul ya, ini merupakan mata uang angin alias mata uang kentut. Tapi kok bisa laku gitu loh. Yaitu ekosistemnya. Ya, kalau ekosistem sudah berkehendak dan sudah percaya, nggak ada yang nggak mungkin. Ya, semua bisa terjadi. Nah, jadi buat teman-teman semua, sementara waktu Bitcoin ya itu sudah ada di bursa. Kemudian juga harganya mahal. Kemudian Ethereum sudah ada di bursa. Kemudian harganya mahal. Nggak ada bentuk fisiknya, nggak ada. Nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh, nggak bisa sebagai macam. Tetapi mereka memiliki value-nya masing-masing. Mereka ini apa ya, bisa meyakinkan orang-orang ya untuk berinvest ya kepada mereka ataupun kepada Ethereum ataukah kepada Bitcoin. Itu bahasa gampangnya. Kita berbahasa nggak usah muluk-muluk deh, pakai apatis, pakai hedonis, pakai realisis apa segala macam, nggak pakai is. Kita berbahasa yang mudah aja supaya lebih dimengerti juga buat teman-teman semua. Ya, Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, kemudian Dogecoin sudah ada di bursa ataupun sudah ada di market. Bentuk fisiknya nggak ada segala macam, kok dia laku gitu ya. Ekosistemnya pun solid, lancar, transaksi, banyak juga peminatnya. Nah, di Pi Network ini, mata uang kentut ini di Pi Network ini masih dalam proyek. Masih dalam proyek. Yang namanya proyek dan proyek bisa gagal dan bisa berhasil. Semua itu tergantung dari ekosistemnya. Pi Network ini belum listing di bursa, orang-orang komunitas di dalamnya sudah percaya dengan Pi Network. Percaya harga dengan $100, percaya harga dengan $300, percaya harga dengan 350, percaya $500, percaya $600, bahkan $1.000 satu mata uang digital Pi. Padahal Pi Network ini mata uang kentut yang belum ada di bursa. Smart kontraknya aja nggak ada. Kok orang-orang itu antusias ya? Ya, mungkin teman-teman kepikiran nggak sih untuk masalah itu? Yang disebut mata uang kentut itu. Ada apa sih sebenarnya di mata uang kentut itu? Ini Pi Network teman-teman. Belum ada di bursa, nggak ada smart kontraknya, belum bisa ditransaksikan, nggak ada di exchange manapun. Kok dia bisa ya memberikan apa ya, orang-orang itu seolah-olah percaya kepada Pi Network. Ada apa sebenarnya di Pi Network ini teman-teman?
komunitas terbesar yang tercatat secara global, komunitas yang terbesar ini hanya ada di Pi Network, di cryptocurrency yang ini. Nggak ada yang lain, hanya di Pi Network. Kita berbicara Pi Network bukan berarti kita berbicara untuk plus 62 aja, yang sukanya nyinyir, yang sukanya ngomong halu, yang sukanya ngomong angan-angan, yang sukanya ngomong ngelindur, yang sukanya ini ono segala macem. Giliran pas kita ajak, bro mau ikutan gak bro? Ikutan apa? Mining yuk. Nambang apa? Cryptocurrency. Kita diketawa-ketawain. Tipe orang pertama, udah tinggalkan aja tipe orang itu. Kemudian ada juga tipe yang kedua. Bro, sini bro. Kita nambang yuk, kita nambang Pi Network, atau kita nambang uang digital, atau kita nambang cryptocurrency. Ya udah silahkan. Nanti kalau ada bukti saya baru ikutan. Ini tipe orang kedua, jangan bingung, udah tinggalkan aja. Ya nggak usah repot dengan mereka. Kita jalankan aja. Kemudian yang ketiga, tipe orang ini teman-teman, pas kita ajak, dia bersemangat. Walaupun tanpa upline sekalipun, dia tetap menggali informasi, mencari informasi. Bahkan dia membagikan informasi itu. Ini orang yang harus dipertahankan, orang-orang yang ketiga ini. Dia akan sukses bersama kita. Dia akan sukses di jaringan Pi Network ini. Ini luar biasa orang ketiga ini teman-teman. Dia akan sukses bersama-sama kita. Pertahankan orang-orang seperti itu. Berbeda dengan orang yang dua ini. Yang pertama dia nyinyir, ngata-ngatain, segala macem. Itu orang pertama. Orang yang kedua, pas kita ajak, dia mau ikut tapi nunggu bukti. Itu orang tipe kedua. Orang yang ketiga, ini lebih bagus. Pertahankan orang yang ketiga itu. Pi Network sebagai mata uang kentut, cryptocurrency sebagai mata uang angin. Kentut dan angin yang nggak beda jauh. Kalau angin ini mungkin bisa kita rasakan seperti ini, gitu kan ya. Kemudian kentut itu mungkin yang keluar dari apa ya? Pokoknya itulah. Ya pada intinya buat teman-teman semua, saya tekankan lagi, kita berbicara Pi Network bukan berbicara untuk plus 62 aja yang bisanya nyinyir, ngata-ngatain. Tetapi kita berbicara PI Network, kita berbicara secara global. Kalau misalkan orang-orang itu bilang, ya Pi Network, ataukah membicarakan cryptocurrency sebagai mata uang kentut, nggak ada. Itu orang-orang yang main cryptocurrency itu orang-orang bego, orang-orang tolol, yang bisanya menghayal, yang bisanya halu alias halusinasi tingkat dewa. Kan gitu kan ya. Jadi segala sesuatunya itu harus difikirkan, ya jangan asal asbun. Teman-teman gini aja deh. Ya, teman-teman ya, kalau uang ini sudah memiliki nilai, bisa dipegang dan bisa segala macam. Ini fungsinya untuk sebagai alat pembayaran. Ya, masing-masing barang, entah itu barang apapun, ini memiliki ya tokenomiknya masing-masing. Contohnya gini aja deh. Pulsa, teman-teman. Pulsa itu nggak bisa diraba, nggak bisa dipegang, kemudian juga nggak bisa diapa-apain. Tapi kok bisa dibeli? Fungsinya untuk apa pulsa coba? Ada dua, pulsa token listrik, kemudian pulsa untuk seluler atau telepon. Nggak bisa dipegang, nggak bisa diraba, nggak bisa dirasakan, nggak bisa dinikmati segala macam, nggak bisa secara fisik. Tetapi dia memiliki tokenomiknya tersendiri, memiliki fungsinya sendiri. Fungsinya untuk apa? Ya buat komunikasi, buat aktifin paket data, buat SMS, kemudian buat telepon. Itu nggak beda jauh gitu kan ya. Dan kemudian selain itu juga mungkin teman-teman nih, mungkin yang udah bapak-bapak juga, ibu-ibu, halo semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Misalkan gini, anak-anak kita nih, saya belum nikah, nggak punya anak ya. Misalkan anak-anaknya bapak-bapak nih atau ibu-ibu, dia datang nih ya, lagi liburan weekend gitu kan ya, datang ke mall. Nah, ada game tuh, ada game itu kan kadang-kadang suka beli poin, suka beli koin. Kalau misalkan kita mau main game itu ada
khusus khusus ada khusus uangnya tersendiri ya, atau koin yang kita gunakan untuk bermain game itu. Ya koin itu ketika memang kita masuk ke ranah dia, kita harus memiliki koin tersebut. Dengan cara apa? Menukarkan uang fiat ini ke koin mereka. Kemudian setelah kita mendapatkan koin mereka, baru kita bisa main game. Itu tokenomiknya. Itu yang fisik ya. Kalau yang non fisik, contohnya kayak pulsa tadi. Pulsa nggak bisa dipegang, nggak bisa diraba, nggak bisa disentuh, nggak bisa segala macam semua. Terserah ngomong apa deh. Tapi dia memiliki tokenomiknya. Fungsinya untuk apa? Komunikasi. Aktifkan paket data, bisa paket telepon, dan bisa pakai SMS. Itu tokenomiknya. Ethereum pun beda lagi tokenomiknya. Ya, dia menerbitkan smart contract yang ada di jaringan mereka. Itu Ethereum. Kemudian Bitcoin, tokenomiknya apa? Sebagai pengganti mata uang fiat pada awalnya, namun gagal. Ya, itu Bitcoin itu gagal ya. Gagal dalam proyeknya. Nah, tetapi di Pi Network ini teman-teman, apa yang akan terjadi di Pi Network ini? Yang disebut sebagai mata uang kentut, cryptocurrency disebut sebagai mata uang kentut, kemudian juga disebut sebagai mata uang angin, cryptocurrency-nya sendiri, yang sudah launching seperti Ethereum, Bitcoin, dan lain sebagainya masih banyak, ribuan jumlahnya. Tapi mereka memiliki value-nya sendiri-sendiri. Memiliki nilainya sendiri-sendiri. Ada apa dengan mereka? Mereka banyak yang bertransaksi, banyak yang menggunakan, banyak peminatnya. Ekosistemnya semakin berkembang. Apalagi Pi Network. Kalau mereka udah ada smart contract-nya mungkin bisa ditransaksikan juga. Harganya udah jelas. Di Pi Network, coba bayangin Pi Network. Pi Network ini teman-teman belum ada smart contract-nya, belum ada di exchange, belum ada di bursa, belum di-launchingkan juga karena masih tahap project dan proyek. Tapi apa sih? Kok udah laku loh? Maksudnya laku, udah percaya orang-orang dengan adanya Pi Network ini. Jadi ada apa? Tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya di Pi Network ini? Pi Network ini sungguh luar biasa teman-teman ya. Kita ini jangan pusing sama mereka-mereka yang ngata-ngatain ya. Terserah, bebas mau ngata-ngatain apa. Yang paling lucunya ada seseorang yang ngata-ngatain tentang PI Network atau Pi Network, terserah mau PI mau Pi, ya intinya PI Network ya. Nah, dia ini ngata-ngatain. Ya, dasar orang-orang halu. Terus aja dia ngehujat. Tahu-tahu apa? Di handphonenya dia sendiri ada Pi-nya Network, ada aplikasi Pi-nya. Itu lucu banget. Jadi muntah dijilat kembali. Kadang-kadang ya nggak habis pikir ya, pusing. Ya pada intinya buat teman-teman semua jangan pusing dengan ocehan mereka. Kita berbicara Pi Network bukan berbicara untuk plus 62 yang bisa nyanyinyir, ngehujat, ngata-ngatain. Emang kok netizen Indonesia ini ramah-ramah kok. Saking ramahnya gunung pun bisa dibalikin. Ya pada intinya kita buktikan apa yang terjadi dengan Pi Network. Kita tunggu untuk dilakukannya KYC massal nantinya. Apa yang terjadi dengan Pi Network? Komunitas di Pi Network ini di seluruh negara. Ya, dia sudah masuk ke jaringan Pi Network. Itu artinya komunitas kita ini sangat kuat. Kembali lagi, kita berbicara bukan berbicara untuk Indonesia sentris. Tetapi kita berbicara Pi Network, kita berbicara untuk global sentris. Secara global, Pi Network ini bukan cuma di Indonesia, tetapi Pi Network ini dia jaringannya di seluruh negara. Bukan anak-anak muda, tapi orang-orang tua yang nambang ini ya, rambutnya udah pada putih, udah pada ubanan, dia tetap semangat.
Ya, jadi aduh, buat teman-teman semua, nggak habis pikir buat teman-teman semua. Jadi yang ngata-ngatain Pi Network mata uang kentut, Pi Network ini sebagai mata uang angin, terserah kalian. Ya memang ini kemajuan zaman. Kalau kalian nolak silahkan, ya. Kalau kalian juga ikut ya silahkan. Ya kita slow-slow aja sih. Ya jadi buat teman-teman semua jangan khawatir. Pastinya segala sesuatu ya kerja keras kita akan terbayar tuntas nantinya. Ingat kalau untuk masalah harga berapa-berapanya ada yang ngatain di angka 100 USD, 200, 300 bahkan 1000 USD semuanya benar. Karena Painetok ini diciptakan tujuannya sebagai mata uang digital. Ya, kalau misalkan harga Pi ini murah, otomatis teman-teman dibutuhkan untuk belanja mengeluarkan